Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai turunan, khususnya mengenai turunan fungsi inverse. Jadi sebelumnya kita ingin mereview terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fungsi inverse. Jadi bayangkan kalau misalkan kita punya suatu fungsi y sama dengan fx seperti ini, dan g-nya itu adalah inverse dari x. Jadi kita punya gx itu adalah f inverse dari x. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita punya seperti apa? Jadi, kalau kita punya suatu fungsi di sini, dari sini ke sini ya, kita punya f. Jadi, x ini akan dibawa ke siapa? Fx ya, di sini. Dan kalau kita melihat dari sini, ya kita punya apa? G dari fx, dia akan dikembalikan lagi ke x ya, karena g inverse itu g-nya di sini atau f inverse itu dia akan mengembalikan ya, ketika kita punya x dipetakan ke fx, dia akan kita kembalikan lagi ke x. Nah, di sini kita punya suatu fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi ini kita bisa menurunkan menggunakan aturan rantai. Jadi kita punya apa? Kita beri ini. Jadi ini seperti yang kita punya ya, ketika kita mengerjakan fungsi implisit. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Jadi kita punya apa? Kita punya di sini menjadi, di sini g aksen fx kali f aksen x, ya kan? Yang di sisi kanan jadi 1. Yang artinya apa? Ketika kita punya yang di sini, jadi misalkan ini, misalkan turunannya dia tidak 0, jadi kita memperoleh di aksen fx ini akan sama dengan seper f aksen x. Jadi kita langsung saja dari sini kita memperoleh apa? Ketika kita punya fungsi f dan g itu inverse dari f. Nah, ketika f ini punya turunan tak 0 pada interval a, b, g juga punya turunan pada a, b, dan kita peroleh g aksen y ini adalah ini tadi ya, fx tadi ya. Kita peroleh sama dengan seper turunan dari f aksen x. Jadi ini alasannya kenapa kok kita punya teorema seperti ini ya. Dan kalau kita mau menggunakan notasi Leibniz, kita juga bisa menuliskan seperti ini. Ketika y-nya sama dengan fx, terus x-nya sama dengan gy, kita punya dx per dy sama dengan seper dy per dx. Nah, supaya lebih jelas, kita coba lihat contohnya. Jadi kita punya y sama dengan fx, di sini adalah x dikurang 1 maka 3, ya kan? Kita punya apa? dy per dx itu jadi pakai aturan rantai, jadi 3 x min 1. Di sini pangkatnya dikurang 1, 2, ini kali 1 ya. Jadi kita punya ya 3 dikali x min 1 kuadrat, begini. Jadi kita punya dx per dy, jadi seperti apa? Ya seper dy per dx ya. Jadi kita punya dia jadi seper 3 kali x min 1 kuadrat. Nah, dari sini kalau kita misalkan mau mengecek ya, jadi apakah ini betul atau salah kan? Jadi sebagai gambaran, nah misalkan kita punya ini, artinya dari sini kita punya apa? X-nya adalah kita punya y pangkat sepertiga terus ditambah 1 ya di situ ya. Oke ya. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, kalau kita pakai dari sini, berarti dx per dy itu seharusnya jadi apa? Dx per dy itu jadi di sini sepertiga y, karena turunkannya terhadap y, di sini pangkat minus 2 per 3. Lah kok beda, ya kan? Ya karena ini dalam x, ini dalam y kan. Jadi kalau kita lihat bagian sini, ketika kita ganti x-nya jadi y pangkat sepertiga plus 1, kita punya sepertiga dikali di sini y pangkat sepertiga plus 1 dikurang 1 pangkat 2 kan. Jadi kita punya apa di sini? Sepertiga dikali y pangkat sepertiga pangkat 2, yang artinya sepertiga kali y pangkat 2 per 3. Dan ya otomatis 2 ini 2 merupakan hal yang sama ya.
Jadi kita punya sama-sama sepertiga Y pangkat 2/3. Jadi itu contoh untuk bagaimana cara mencari turunan fungsi inverse. Nah, contoh yang misalkan nomor 2, jadi kita langsung saja ya, kita tidak ini. Jadi yang ini tadi hanya untuk memberikan gambaran lah, kenapa kok bisa jadi seperti itu kalau misalkan di case yang kita bisa benar-benar cari inverse-nya. Karena yang jadi masalah adalah kadang-kadang itu sulit ya untuk mencari inverse dari suatu fungsi. Makanya di sini dia sangat powerful sekali, dan ya kita diuntungkan dengan ketika kita punya turunannya itu tidak nol ya di sini. Jadi nomor 2 kita punya Y sama dengan X plus 2 pangkat 15. Berarti dy per dx apa ini? 15. Di sini X plus 2 pangkat 14 dikali 1 ya. Berarti dx per dy sepernya, berarti kita punya apa? Seper 15 kali X plus 2 pangkat 14. Terus yang nomor 3 juga sama. Jadi kita langsung saja dy per dx, dia jadi apa? Di sini 3 X plus seper X pangkatnya kurang 1 jadi 2 dikalikan turunan X1, turunan seper X sudah sering kita cari, jadi ini minus seper X kuadrat ya. Jadi semoga sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita punya apa? Dx per dy, dia jadi apa di sini? Ya sudah, seper semuanya ini 3 dikali X plus seper X kuadrat 1 dikurang seper X kuadrat. Terus contoh yang lain, kita punya 2 lagi. Kita punya nomor 4 dy per dx, dia jadi seperti apa ini? Kita punya ini pangkat setengah, berarti ini setengah ya kan. Kita punya di sini X pangkat berapa ini? Pangkat 5/2, 5/2 plus 1 ya. Ini pangkatnya dikurang 1 dikali turunan yang ada di sini. Ini minus pangkatnya karena seper ya kan. Jadi kita punya di sini minus 5/2 X pangkat, ini dikurang 1 minus 7/2 ya. Jadi kita punya dx per dy, dia jadi apa? 2 dikali, ini ada minusnya 5/2. Ya ini sekalian ya. Jadi kita punya minus ya kan. Ini 4/5 begitu. Terus X pangkat 7/2 begitu. Terus kita punya akar di sini X pangkat minus 5/2 plus 1 ya. Jadi ini tinggal penyederhanaan biasa. Dan terakhir nomor 5 kita punya apa di situ? Kita punya dy per dx itu jadi setengah. Ini X plus, kita punya X plus 3 pangkat setengah begitu. Pangkatnya kurang 1 minus setengah kan berarti. Terus di sini kali turunannya, turunan X itu 1, turunan yang ini adalah setengah, kali X plus 3 dikurang 1 minus setengah, dikali turunannya X1 ya. X plus 3 maksudnya. Jadi turunan X plus 3 itu kan 1 ya. Jadi kita punya apa? Dx per dy, dia akan jadi 2 akar, ini kan karena pangkat min setengah ya, terus di sepernya kan. Kita punya di sini X plus 3 pangkat setengah. Terus kita punya di sini apa? Ini mau tidak mau ini ya harus nulisnya gini ya, seper ya. Jadi kita punya 1 plus setengah kali di sini seper akar X plus 3 ya. Jadi kita punya bentuk seperti ini ya. Jadi ya cocok. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai turunan fungsi inverse dan alasannya kenapa kok bisa seperti itu ya. Semoga bisa menjadi gambaran dan bisa dipahami dengan baik ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.